Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan kontrak belajar mata pelajaran PAI yang di dalamnya ada mata pelajaran fikih dan akidah. Oke, anak-anakku kelas 10 yang saya banggakan dan saya cintai, pada kesempatan kali ini karena ini adalah pertama kali kita masuk dan saya yakin kalian tidak mengenal saya, maka untuk lebih mengenal kepada gurunya, saya akan tampilkan beberapa hal yang berkenaan dengan profil saya dan kita akan menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan kontrak belajar selama daring dan juga selama nanti tatap muka kalau sudah kembali normal kembali lagi. Oke, langsung saja. Saya nanti mendapatkan 3 jam ya setiap mapelnya setiap kali, tapi karena untuk pembelajaran daring hanya 1 jam. Jadi karena ini adalah 2 mapel, karena waktunya hanya 1 jam, berarti nanti kita sepakati untuk minggu pertama fikih, minggu kedua adalah akidah, akhlak. Oke, sebelumnya saya akan tampilkan profil saya dulu supaya kalian lebih mengenal jauh tentang profil saya. Jadi saya adalah nama saya Maftuhul Alim MPD, tempat tanggal lahir Demak 27 Februari 1945, alamat Rawasari RT 03 RW 04 Tembalang. Bagi anak-anakku yang rumahnya Rawasari berarti bisa bermain di tempat saya, atau wilayah Mataseh, wilayah Perumahan Dinar, banyak juga anak Sultan Agung yang sekolah di SMA Sultan Agung 1. Pendidikan saya S1 UIN Wali Songo Semarang, S2-nya Unisula. Saya memang spesialisasi pendidikan agama Islam dan saya guru pengampu di SMA Sultan Agung 1 PAI yang ngajarnya fikih, SKI dan bahasa Arab. Ini ada nomor HP saya 081 358 514 682. Kalau ini perlu untuk ditulis, anak bisa menulis ya. Oke, anakku yang saya banggakan, langsung saja. Apa yang kita pelajari nanti selama 1 tahun, kurang lebih ada 8 bab ya. Jadi nanti kita ada 8 bab yang kita pelajari selama 1 tahun. Yang pertama adalah bab 1 tentang konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Jadi sebelum kita belajar fikih, kita harus tahu dulu tentang definisi fikih dan apa peran fikih dalam kegiatan keseharian kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sumber-sumber hukum Islam. Jadi kita sebagai orang Islam mempunyai pedoman, mempunyai referensi, mempunyai dasar untuk kita bertindak, untuk kita menjadikan dasar kita untuk melakukan sebuah aktivitas. Nah, itulah kita punya sumber atau patokan pegangan kita, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis ditambah ijma dan qiyas. Bab yang ketiga tentang toharo. Toharo artinya bersuci. Di dalam toharo nanti ada wudhu, ada tayamum, ada mandi, ada mandi ya, ada mandi dan ada lagi yang lainnya. Nanti kita bahas ketika kita sudah mulai masuk pelajaran. Bab yang keempat ada sholat, sarana ibadah wajib kepada Allah. Saya yakin bahwa sholat kita pasti kurang begitu sempurna. Kita sudah diajari dari TK, SD, SMP, tetapi untuk SMA kita akan lebih dalam lagi mengetahui tentang filosofi dari sholat itu sendiri, sehingga sholat jangan sampai dijadikan sebagai mainan, karena sholat itu adalah sebagai ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab yang keempat tentang zakat yang fungsinya adalah mensejahterakan umat. Jadi nanti karena ini ada pelajaran sendiri tentang fikih, jadi zakatnya nanti detail sampai ada zakat, kita menghitung zakat emas, zakat perak, zakat tanaman,
zakat hasil pertanian, zakat perdagangan, zakat profesi, nanti kita hitung secara detail karena ada waktu yang sangat cukup untuk kita lebih detail lagi. Bab yang ketujuh tentang wakaf untuk pemberdayaan ekonomi umat. Anak-anakku yang saya banggakan, kita tahu bahwa lembaga kita itu badan wakaf. Jadi Sultan Agung itu adalah merupakan badan wakaf. Dan kalau kita melihat sejarah dan kalau kita melihat referensi yang ada itu bahwa Sultan Agung termasuk pengelola zakat, pengelola wakaf, bukan zakat ya, pengelola wakaf yang sangat terbaik di Indonesia, kalau nggak salah nomor 2 setelah UII. Maka kita sebagai stakeholder atau sebagai warga atau sebagai bagian daripada Sultan Agung, kita harus bangga karena lembaga kita mendapatkan pengakuan dari peneliti, dari dari orang-orang yang melakukan pendalaman tentang wakaf di Indonesia, dan Sultan Agung termasuk nomor 2 se-Indonesia. Kita sebagai bagian di dalam itu kita harus bangga. Selanjutnya adalah tentang bab yang ke-8, yaitu bab terakhir, bab haji dan umroh. Nanti kita akan belajar jauh tentang haji dan umroh, perbedaan haji dan umroh itu apa, dan apa yang dilakukan ketika haji. Nanti kita akan sampaikan juga permulaan dari awal dia persiapan sampai pulang, teknisnya juga nanti dari kalau wilayah Semarang atau wilayah Jawa Tengah nanti transitnya di mana, terus kembalinya dari bandara nanti bandara apa, nanti kita sampaikan secara detail. Oke. Selanjutnya adalah kontrak belajar kita adalah kalender KBM. Kalender KBM insya Allah ulangan harian nanti setelah selesai materi ya. Jadi setiap bab yang kita selesaikan, kita akan ada ulangan harian. Ulangan harian kedua setelah selesai materi, ulangan hari kita yang ketiga setelah selesai materi, dan PHB ya. Dulu UTS, sekarang PHB, penilaian harian bersama. Nanti diutuh dengan PAS, penilaian akhir semester. Nah, dulu namanya UAS. Maka setiap materi yang saya sampaikan diperhatikan dengan seksama, dengan ditulis poin-poin yang sangat penting, sehingga nanti ketika ulangan akan dilaksanakan kalian tidak bingung dan kalian bisa menjawab dengan jawaban yang sangat benar. Oke, adapun kontrak belajar selanjutnya adalah penilaian. Apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan nilai pada pelajaran saya? Jadi nilai penilaian nanti harus ada nilai ulangan harian, ada nilai tugas dan ulangan akhir semester atau PAS, penilaian akhir semester. Nah, UH, tugas dan UAS ini untuk menilai pengetahuan, sementara diskusi dan praktek untuk menilai keterampilan. Jadi nanti saya akan memberikan sebuah tugas yang dua-duanya harus mencakup, yaitu tentang pengetahuan dan tentang praktek. Adapun prakteknya nanti ya mungkin anak-anak mempraktekkan bagaimana tayamum yang benar, bagaimana wudhu yang benar, bukan hanya sebatas wudhu, bagaimana sholat yang benar itu bagaimana. Karena selama ini kita melihat anak-anak muda sholatnya pada sakarepe dhewe, tidak mengikuti aturan, tidak berdasarkan pada dasar-dasar dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itu sangat berbahaya ya. Dan kami juga akan memberikan nilai yang baik kepada anak yang terlibat aktif dalam proses daring atau proses tatap muka besok kalau sudah selesai. Artinya keaktifan itu bukan hanya bertanya, bukan hanya memberikan tanggapan, tapi aktif ketika ada tugas dia cepat atau dahulu mengumpulkan. Pertama mengumpulkan, maka saya akan memberikan reward bagi anak tersebut. Sementara kontrak belajar selanjutnya adalah aturan belajar. Dimohon ketika dalam KBM, sementara kita KBM-nya daring, hadir KBM tepat waktu, jangan sampai terlambat ya. Paling enggak 5 menit sebelum dimulai KBM kalian sudah standby untuk masuk. Nanti terserah lewat apa, nanti saya kabari. Jadi KBM kita nanti selama daring ini bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Presto, bisa menggunakan Classroom. Juga nanti saya sampaikan beberapa video-video yang berkenaan dengan pembelajaran, karena itu sangat penting untuk dipahami oleh anak-anak. Karena